Halo para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya akan mau menjelaskan ini ya, persoalan kesetimbangan benda. Nah, ini ada persoalan seorang tukang batu yang beratnya 600 Newton menaiki tangga beratnya 400 Newton. Koefisien geser statis untuk setiap permukaan yang bersentuhan adalah setengah. Pada saat orang di titik C, ujung tangga B itu hampir tergelincir. Hitung jarak orang ke titik A. Nah, ini kalau saya gambar gaya-gayanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaya yang bekerja pada tangga. Nah, ini harus diperhatikan bahwa kenapa gaya gesek di titik A itu arahnya ke kiri. Karena kita lihat kalau ujung tangga di B itu hampir tergelincir, berarti akan tergelincir turun ya ke bawah. Kalau tergelincir ke bawah, tentu saja ujung tangga yang ada di A atau kaki tangga di A ini akan tergelincir ke arah kanan, sehingga gaya geseknya melawan ke arah kiri. Nah, terus ada gaya normal di sini. Untuk benda yang bersentuhan pada bidang pasti ada gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus bidang, berarti tegak lurus lantai ini ya. Oke, terus kemudian di titik B itu ada gaya normal NB, kemudian gaya gesek arahnya ke atas. Kenapa? Karena tadi ujung tangga B itu bergeser ke bawah, sehingga gaya geseknya pasti melawan ke atas gitu ya. Kalau gaya normal sudah barang tentu ini tegak lurus dengan dindingnya. Nah, terus kemudian di sini ada orang tukang batu tadi ya. Nah, pas di sini hampir tergelincir kan tangganya. Nah, orang ini akan menekan tangga. Tekanan atau gaya tekan orang pada tangga itu ya sebesar beratnya orang. Berapa beratnya? Ini saya gambar. Jadi WO itu adalah gaya tekan yang diberikan orang pada tangga. Nah, anggaplah tangga ini homogen. Kalau homogen berarti titik beratnya itu terletak di tengah-tengah. Saya beri simbol WT, artinya berat tangga itu ya. Anggaplah jarak orang ke titik A ketika tangga hampir tergelincir itu adalah X. Nah, X ini yang ditanyakan. Berapa nilai X-nya? Nah, sekarang kita sudah siap mengerjakan soal ini. Karena tangga itu hampir tergelincir, berarti sebenarnya kan belum bergerak ya. Jadi kalau belum bergerak, berarti masih terjadi keadaan yang setimbang. Nah, kalau terjadi keadaan setimbang, maka akan berlaku syarat-syarat kesetimbangan benda, yaitu sigma Fx harus sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya yang sejajar sumbu X harus 0. Anggaplah bahwa yang arah horizontal itu adalah sumbu X, sedangkan yang pada arah vertikal itu adalah sumbu Y, gitu ya. Nah, oke, sekarang berarti gaya-gaya yang sejajar sumbu X itu adalah ada NB yang mengarah ke kanan, positif ya. Nah, sedangkan FA itu arahnya ke kiri, berarti negatif. Berarti di sini NB sama dengan FA. Lalu kita uraikan, FA itu mu, ya tentu saja koefisien geser statis, dikalikan dengan NA. Nah, karena mu-nya sudah tahu, setengah, ya saya taruh situ. Nah, kita dapatkan persamaan 1. Atau persamaan ini bisa saya tulis NA itu adalah 2 kali NB. Nah, ini sama saja kan? Boleh ditulis seperti itu. Nah, sekarang syarat berikutnya, sigma Fj itu juga harus 0. Jumlah gaya-gaya yang sejajar sumbu Y harus 0. Kalau kita lihat pada gambar, FB itu adalah ke atas positif ya. Nah, terus kemudian ada WO dan WT yang ke bawah, berarti negatif. WT juga negatif. Terus kemudian NA ke atas, berarti positif. Nah, ini harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, sekarang coba perhatikan di sini bahwa FB itu bisa kita urai mu kali NB. Min WO, min WT, plus NA sama dengan 0. Nah, mu-nya itu setengah kan? Setengah kali NB min beratnya orang itu 600. Sedangkan tangganya adalah 400. Plus NA sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan setengah NB ditambah NA. Ini min 1000 saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya adalah 1000. Kita dapatkan persamaan yang kedua.
Nah, sekarang kita terapkan syarat yang terakhir, sigma torsi. Saya ambil terhadap poros putar A sama dengan 0. Ya, sebenarnya kalau benda setimbang diambil di titik poros manapun ya sigma torsinya 0. Tapi saya ambil di titik A biar nanti persamaan yang saya dapatkan bisa dikaitkan dengan persamaan 1 dan 2. Artinya nyambung dengan persamaan 1 dan 2. Sehingga apa yang ditanyakan nanti bisa ketemu. Nah, kita lihat dulu kalau porosnya di A berarti FA dengan NA ini tidak memiliki momen gaya, tidak memiliki torsi karena dia tidak punya lengan. Garis kerjanya itu melewati titik A, ya. Jadi yang punya torsi terhadap A itu adalah WT, WO, NB, dan FB. Nah, kalau kita lihat putarannya di sini, WT itu terhadap titik A adalah memutar kiri tangga. Ya, jadi mutar kiri seperti ini. Anggap ini jarum jam, porosnya di A ya. Ditarik ke bawah, maka jarumnya seperti ini. Nah, ini putar kiri. Terus ini juga putar kiri. Nah, sedangkan NB itu nanti putar kanan, FB-nya juga putar kanan ya. Putar kiri itu artinya melawan putaran jarum jam ya. Sedangkan putar kanan itu artinya searah dengan putaran jarum jam. Nah, sekarang kita akan menghitung momen gaya atau torsi yang dihasilkan masing-masing gaya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya torsi itu adalah perkalian antara gaya dan lengannya. Nah, perhatikan torsi yang dihasilkan oleh gaya FB. FB itu garis kerjanya ini ya. Nah, ini garis kerjanya FB. Jaraknya ke poros adalah sepanjang 3 meter ini. Jadi nanti torsi yang dihasilkan FB adalah FB dikalikan dengan 3 meter. Torsi itu kan ada sinnya, iya memang. Gaya kalikan lengan kalikan sin, tapi sinnya kan dibuat tegak lurus, jadi sin 90. Sin 90 itu 1. Nah, terus kemudian kita harus menghitung juga torsi yang dihasilkan oleh NB. Jadi ini NB positif juga ya, karena memutar searah putaran jarum jam terhadap poros A. NB itu harus dikalikan dengan jarak garis kerja NB ke poros putar A. Jadi kalau kita lihat garis NB itu ini ya, kalau saya perpanjang, ini garisnya, jarak garis NB, garis kerja NB ke poros putar A tidak lain adalah ini, 4 meter. Jadi kalau begitu dikalikan 4. Udah beres. Loh, kali sin? Ya, tapi sinnya kan 90. Karena yang digunakan adalah lengan tegak lurus. Nah, terus kemudian WO sekarang. WO itu memutar ke kiri atau melawan putaran jarum jam. Torsinya negatif nanti ya. Nah, dikalikan berapa? Ini tarik garis lurus, ini garis kerja WO, kali jaraknya ke titik poros. Jarak tegak lurus ini ya. Nanti sinnya 90. Jadi jarak tegak lurusnya ini. Nah, berapa ini? Ini adalah nilainya sebesar E cos alfa. Jadi nilainya ini adalah E cos alfa. Jadi nanti WO negatif karena torsinya karena putarannya melawan putaran jarum jam dikalikan dengan jaraknya ke poros yaitu E cos alfa. Nah, sekarang kita tinggal menghitung torsi yang dihasilkan oleh beratnya tangga. Nah, ingat bahwa titik berat tangga itu terletak di tengah-tengah. Karena dianggap tangganya mungkin, jadi karena tengah-tengahnya berarti jarak ke titik A adalah 2,5 meter. Kok bisa? Karena ini 3 meter, 4 meter. Berarti panjang sisi miring segitiga siku-siku ini adalah 5 meter. Jadi jarak titik ini ke situ adalah 2,5 meter. Separuhnya ya. Jadi torsi yang dihasilkan oleh beratnya tangga itu adalah beratnya tangga dikalikan dengan jarak titik putar A ke garis kerja berat tangga WT ini ya, ke sini. Jadi ini jaraknya adalah 2,5 cos alfa. Jadi kalau begitu torsi yang dihasilkan berat tangga adalah minus WT dikalikan dengan 2,5 cos alfa. Nah, ini ya baru sama dengan 0 seperti itu.
Nah, ini kita tinggal menguraikan ya. Mu dikalikan NB kali 3 plus NB kali 4 min WO kali E cos alfa min WT kali 2,5 cos alfa sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan ini saya alihkan ke atas. Mu-nya itu adalah setengah kali NB dikalikan dengan 3 plus NB dikalikan dengan 4. Nah, ini minus. W orangnya adalah 600 kali E dikalikan cos alfa. Cos alfanya adalah 3/5 ya. 3/5. Jadi kalau begitu kalikan 3/5. Terus kemudian beratnya tangga adalah 400 dikalikan dengan 2,5. Cos alfa adalah 3/5. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya 3/2 NB plus 4 NB gitu ya. Nah, ini 600 dibagi 5, 120, berarti 360 E min. Nah, ini kan 1000 ya, 1000 bagi 5 itu adalah 200, berarti ini hasilnya 600 sama dengan 0. Nah, ini kita lanjutkan jadinya ini 5,5 NB min 360 E min 600 sama dengan 0. Nah, ini sekarang saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, perhatikan sekarang persamaannya saya kumpulkan ya. Ini persamaan 3 yang barusan kita dapatkan. Persamaan 1, saya alihkan ke sini ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal substitusi atau eliminasi untuk menyelesaikan yang ditanyakan tadi. Coba perhatikan persamaan 1, 2. Persamaan 1 saya masukkan ke persamaan 2. Jadi setengah NB saya tambah dengan 2 NB itu sama dengan 1000. Sehingga saya dapatkan NB-nya. Ini kan 2,5 NB ya. Sama dengan 1000. Jadi NB-nya dapatnya adalah 400. Anggap aja ini persamaan yang keempat. Nah, persamaan 4 lalu saya masukkan ke persamaan yang ketiga. Di sini ya. Jadi kalau begitu nanti 5,5 NB-nya saya isi 400 kan gitu ya. Min 360 E min 600 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah 2200 min 360 E min 600 sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan 2200 kurangi 600 1600 min 360 X sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal memindah ruasnya aja saya kira. Jadi 360 X sama dengan 1600. Jadi X-nya itu adalah 1600 dibagi 360. Nah, ini saya coret. Berarti 160 dibagi 36 itu berarti 40 dibagi 9. Ya, hasilnya sekitar 4,4 meter. Nah, itulah jawabannya. Jadi jarak orang terhadap titik A, ya, terhadap pangkal tangga, kalau tangganya hampir tergelincir, jaraknya adalah 4,4 meter.